Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ikhwatan iman rahimakumullah, kawan-kawan rekan-rekan yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah takdirkan kita ketemu lagi di Masjid Al-Abrar. Berarti ini di bulan ini kali keberapa di Masjid Al-Abrar? Ketiga. Kedua, kalau resminya 2 ya. Ini mana sih sebenarnya orang-orang? Ini kayaknya orang yang asli sini mana? Ada tahunya cuma atau doa. Ini udah kali berapa resminya kita? Ketiga ya. Nah, ketiga kita sudah ngaji ngopi hijrah di sini. Oh ini maksudnya ya. Teknisnya ngopi hijrahnya nggak ada. Oke, ala kulihat nggak apa-apa. Buat teman-teman yang sudah berkenan hadir, maka kebaikan apa yang teman-teman sudah lakukan sekarang itu akan kembali kepada kita. Akan kembali kepada kita. Nggak ada semua kebaikan yang akan ketuker baliknya ke orang lain kan? Apa yang kita usahakan, apa yang sudah kita perjuangkan mutlak akan kembali kepada kita. Dan itu semata-mata bukan karena kita. Kalau kita nih hari-hari tahu-tahu kok template itu lama-lama berubah, jadi makin lama makin doyan sama kebaikan. Itu semata-mata pasti bukan karena kita, tapi itu karena Allah ngasih kesempatan pada hati kita untuk peka sama kebaikan. Jadi doyan itu mulai berubah. Jadi yang hadir di sini harus syukuri banget bahwa teman-teman kesini itu nggak semua orang Allah kasih kesempatan seperti ini. Karena kalau bicara hidayah selalu dia punya sifat-sifat. Pertama, mahal. Hidayah kalau udah datang itu mahal. Saking mahalnya nggak setiap orang Allah kasih kesempatan untuk hidayah. Meskipun dia rajin ke majelis taklim, dia mungkin baca Al-Quran, dia mungkin tetap sholat, tapi ketika hidayah keimanan itu tidak ada, maka dari guru-guru kita sudah pernah berkata, apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Kita nuntut ilmu kan ke sini ya kan? Meskipun ilmu jangan dituntut terus, kasihan. Kita di sini nuntut ilmu, tapi ilmu yang sebenarnya menurut guru-guru kita, menurut para ulama-ulama kita, al-ilmu ma'umilah. Apa itu? Ilmu itu apa yang diamalin. Apa yang cuma sampai kemari ke otak. Falam umil, belum umil ya, bukan upil. Umil itu umilah. Tidak diamalkan, maka belum disebut ilmu. Maka ilmu sejatinya adalah apa-apa yang sudah kita ketahui dan kita amalkan. Udah tahu ya kan? Sekarang ada kajian ya kan? Qadarullah tadi abis maghrib hujan kan? Enaknya kalau hujan ngapain? Makan. Iya, makan. Mana ada enak hujan-hujan minum air putih kembung kan? Nggak ada koda sama panitia enggak. Karena cuma ngasih contoh doang. Kalau ngasih contoh begitu ya kan? Tapi qadarullah juga Allah tahu nih, mungkin iman kita masih berabe, ngadepin hujan aja belum tentu datang. Maka sama Allah, qadarullahnya Allah berhentiin. Kenapa? Bisa jadi, ingat, semakin banyak ujian buat kita, tapi di saat yang bersamaan kita ini adalah orang baik, orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga rukun Islamnya, berarti ujian datang bukan untuk musibah, tapi ujian datang untuk naikin kelas kita.
Karena ujian terberat dari seluruh manusia itu siapa? Para anbiya, para nabi. Jadi kalau sekarang template kita template masalah, dapat tiap hari masalah mulu. Entah nggak masalah sekolah, nggak masalah sama keluarga. Kalau tiap hari masalah, tapi sholat berjamaah kita tetap mantap. Sedekah kita tiap hari ada, istighfar kita minimal 100 kali setiap hari tetap dijalani. Gak usah khawatir. Masalah datang, maka itu datang sebagai apa? Sarana untuk naikin derajat. Nah, yang teman-teman usahakan ke sini adalah usaha untuk menaikkan derajat kita di mata Allah. Karena hidayah itu sebabnya harus diperjuangkan, sebabnya. Tapi masalah nanti Allah ngasih hidayah itu hak Allah. Tapi sebabnya harus diperjuangkan. Hujan, kalau ke masjid, meskipun dalam fikih boleh. Kalau hujan deras kita nggak ke masjid, pas azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ke masjid nih, dalam fikih laki-laki, hujan besar itu masuk kaidah syar'i untuk tidak sholat di masjid. Tapi ya masa Anda itu yang di masjid itu yang dikumpulin itu apa? Yang datang ke sholat dapat tiap orang 50 juta. Masa iya itu payung kagak keluar? Jangankan payung, motor aja bang sama kita kan pakai jas hujan. Kalau emang di sana ada pembagian duit 50 juta. Gara-gara siapa yang sholat berjamaah, sholat isya tadi di masjid, maka dia dapat 50 juta. Wah pasti semua pada ngorbanin diri. Pakai jas hujan, mau pakai apa pasti jalan ke masjid. Hidayah itu tahu mau kemana dia harus menetap. Kalau tanpa kita melihat kitanya sendiri kagak serius untuk bisa jadi berubah jadi baik, untuk terus mantengin biar hidayah ada dalam hati kita, hidayah juga males. Berkunjung aja males sama kita. Jadi hidayah sebabnya harus diperjuangkan, termasuk datang ke majelis ilmu. Itu adalah memperjuangkan agar Allah menetapkan keimanan dalam hati kita dan mensabatkan. Sabat itu apa? Menetapkan agar hidayah itu manteng dalam hati kita. Karena orang kalau udah dapat hidayah, kalau dia nggak menjaganya lepas begituan. Ini kenapa pada suntuk sih kayaknya? Habis hujan kayaknya ya? Atau habis kemarin ya? Sebagian besar aneh ingat ada beberapa teman-teman di sini yang jadi saksi. 48 jam bertugas menjadi saksi. Ada yang kemarin jam 3 malam, ya kan? Suntak, baru selesai laporannya, ada yang habis subuh. Ini teman-teman, masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita untuk dijadikan pahala sabar dan pahala berjaga. Karena pahala berjaga di jalan Allah, kalau emang niat kita niatin untuk Allah, maka pahala berjaga itu sama kayak pahala jihad. Ribat namanya. Ribat itu apa? Ribat itu berjaga ketika di depan banyak musuh. Menjaga kotak suara jangan sampai ada penyelewengan. Kalau diniatin niat tulus karena Allah, insya Allah jadi pahala. Ribat namanya. Ribat itu berjaga di ujung-ujung negeri, itu definisi awalnya. Supaya nanti kalau ada musuh ketahuan. Maka orang yang ribat tapi tidur, itu berdosa. Kalau dalam kondisi perang nih, udah sepakat nih, siapa yang jaga nih nanti malam nih, siapa yang ribat? 3 orang. Ente tidur semua, wah berdosa itu. Berdosa dalam fikih. Makanya yang kemarin-kemarin yang jadi saksi-saksi beberapa yang kenal, yang jadi saksi mudah-mudahan. Jadi amalan kita, amalan terbaik. Nunggu fatwa jihad lama, nggak tahu sampai kapan. Ya, akhir zaman paling ada ini. Tapi sambil nunggu fatwa itu ada, rupanya ada pahala yang sama seperti itu. Salah satunya apa? Ribat, dan yang salah duanya apa? Nuntut ilmu. Ya kan? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji', kata Rasulullah SAW. Siapa nih yang keluar nih, yang tadi kesini naik motor dingin-dingin, belum makan malam lagi, jadi jam berapa? Jam 7 ya? Dijadwal jam 7. Ya kan? Sholat isya dulu mungkin, habis sholat isya baru. Mudah-mudahan bahwa fisabilillah, maka mereka ada di dalam jalan Allah. Fisabilillah
Bismillah, jihad mereka hatta yadi, sampai nanti kita pulang. Baik teman-teman semua, kalau sesuai tema kita apa kali ini? Apa? Rumus, ngambil momentum, ya kan? Paket hemat, terus? Apa? Maksudnya apa? Gini teman-teman, kita kemarin udah capek sebenarnya. Udah capek dengan apa? Dengan hiruk pikuk semua apa yang kita lihat di mana-mana. Di TV ya pasti tentang pilpres. Di medsos ya pasti tentang pilpres. Bahkan sampai kemarin kita masih disibukkan dengan pilpres. Nyoblos siapa? Pertarungan besar antara Bani Kampretos dan Bani Taplakos. Entah siapa yang menang. Tugas kita sudah kita selesaikan sebagai orang-orang yang sudah akil balik. Berarti KTP belum deh? Berarti kemarin saya nyoblos. Aduh. Iya. Coba lihat siapa nih? Belum punya KTP tapi udah akil balik belum? Udah. Nah, ini nih masalah. Udah akil balik, ya kan? Tapi belum 17 tahun. Nah, makanya dalam Islam itu tuh nggak nunggu 17 tahun. Kalau dalam Islam, siapa yang udah akil balik, udah mimpi basah, kena dia kewajiban untuk menjalankan semua syariat Islam. Sayang kan? Mimpi mah udah kemana-mana tapi belum punya KTP agak jadi turun itu. Siapa lagi yang belum punya KTP? Coba cung. Wah. 1, 2, 3, belum ada punya KTP, berarti kemarin gak nyoblos. Waduh. Belum juga. Belum punya KTP. Wah, ini harusnya di depannya tambahin mini ngopi hijrah. Ini ngopi hijrah untuk versi mini. Oke. Tapi terlepas dari sekarang punya KTP nggak KTP, kan udah mimpi basah yang laki-laki. Berarti semua udah kehitung dong. Semua kewajiban Islam udah dijalanin, minimal rukun Islam. Masalahnya dengan tema yang sekarang kita akan bahas, enggak semua orang yang habis dia akil balik itu langsung auto detect, dia udah langsung otomatis punya ilmu, terus langsung ngejalanin semua kewajiban dalam Islam. Itu masalah dalam Islam. Kok bisa masalah kan? Karena Islam mendefinisikan secara standar minimal dewasa adalah ketika dia masuk akil balik. Makanya kalau ulama-ulama dulu nggak nunggu akil balik 3 tahun ya kan? Yang dinonton apa? Yang ditonton nggak ada TV, nggak ada YouTube. Tapi yang diajarin dari rumah 3 tahun udah dilawan. Lagu-lagunya dilawan. Suruh nyanyi apa? Dilawan. Baca Quran. Nggak kayak anak-anak kita. Anak-anak ente kan di luar ini. Nggak kayak anak-anak. Nangis mintanya apa? Mana Quran. Nggak kayak gitu. YouTube mana HP mana? Doain lah ya, mudah-mudahan kalian juga lolos nih dari ujian mendidik anak. Karena anak-anak kita, ini anak-anak milenial, nih tampang-tampang kayak ini semuanya. Ya kan iya, generasi Mekin, generasi MSG, generasi YouTube, generasi Mobile Legends, generasi game online, udah susah. Ketika mereka suntuk, yang dicari bukan apa-apa, tapi apa yang menurut mereka senangi. Sayang yang disenangi memang bukan Quran. Sayang yang disenangin bukan sesuatu yang sebenarnya kalau kita bicara yang tadi, karena kita udah akil balik, itu sesuatu yang mutlak sebenarnya kita harus kudu ngerti. Lahan kita Al-Fatihah aja kalau suruh jadi imam, senangnya apa? Senangnya mau silent ya. Maksudnya apa kalau jadi imam? Aneh jujur aja dah, aneh asal aja. Coba kalau udah mati sama Isa suruh ke depan, bisa berapa? Suhu di depan beda bro. Kalau di belakang mungkin masih ya 26 derajat, sampai depan dingin minta ampun kalau belum pernah latihan jadi imam. Bisa ketuker-tuker tuh. Al-Fatihah bisa balik lagi ya, kayak waktu yang ceritain. Jadi bukan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Makmumnya bingung, enggak ada aminnya. Gimana yang mau amin? Udah lagi hafal kan cuma itu doang. Pas kena Al-Kafirun muter lagi udah itu Al-Kafirun.
dari dulu itu. Nggak pernah sampai habis muter lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Ribet udah urusan. Padahal kawan, semenjak kita terakil balik mimpi basah gitu, malaikat yang datang yang nemenin kita udah bukan sembarangan. Malaikat yang nyatet, rokibut wa atid, nyatet tuh sisi kanan sisi kiri. Kasihan rokib, jarang ngisi dia. Amalannya kadang susah. Sekali sekarang sholat, jangan boro-boro sholatnya mau dicatat, sah aja kagak. Contoh, gara-gara gak punya ilmu, sholatnya bisa gak sah. Contoh apa? Malam, mimpi asik. Wah, mandi tuh cucu. Mandi kagak diniatin buat mandi basah. Belum kagak diniatin buat mandi junub. Meskipun bersih, meskipun wangi, masih junub gak? Masih dalam kondisi hadas gak? Masih sholat. Allah, jadi imam lagi. Sah kagak sholatnya? Sekalinya jalan. Wah. Seringkali kita, nih anak-anak modern kayak gini, gampang-gampangin ibadah. Padahal ilmunya belum tahu. Contoh, seringkali kalau kita dalam perjalanan, sering banget kita itu senang ngamalin ibadah yang KW2, KW3. Khususnya kalau lagi gak ada air. Di mobil. Wah, waktu azan sholat, waduh, gak bisa sholat. Ini harus sholat dalam kendaraan. Tayamum. Yang dipakai debu beneran apa debu KW? Hah? Jangan-jangan ini pada bingung. Tayamum apa nih? Masih pada bingung nggak? Tayamum tahu nggak tayamum? Tayamum tuh ya ibadah untuk mengganti wudhu, biasanya untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Nah ya, itu tayamum. Biasanya kita suka lihat apa tayamum? Nah itu bukan tayamum. Iya tayamumnya pakai, coba keprok-keproknya apa yang dikeprok? Kursi apa? Coba lihat, ada debu. Nah teman-teman ini butuh ngaji makanya. Nih ya sedikit aja kita cobain yang kayak gitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bahkan mazhab yang lainnya, debu, berarti maksud debu nih ya. Nih kalian yang pengen tahu debu, harusnya pas lagi tayamum, ketika dalam kendaraan yang bener emang enggak. Pertama, harus tidak ada mulma. Gak ada sama sekali. Nanti kan punya air minum. Cuma sayang kan kalau buat wudhu kan. Nanti ente haus. Padahal kalau masih ada air, meskipun buat minum, kudu dipakai buat wudhu. Jangan langsung apa-apa auto tayang. Apa-apa langsung udah jamaah aja. Apa-apa udah kosor aja. Gak kayak gitu dong. Ada ilmunya khususnya untuk sholat tayang. Masih ada air sebelah, jadiin wudhu dulu dengan standar minimal. Standar minimalnya gimana? Ya yang wajib-wajib aja, sekali-sekali. Ya kan wajah, sekali. Tangan cukup segelas gitu, cukup buat wudhu. Modal beli gopek, ya oh iya. Beli gopek aja kagak mau modal. Buat ketemu Allah gak modal. Carinya debu KW2. Debu yang benar kalau dalam fikih. Nah, kalau lagi pengen tayamum, lihat dari sepatu kita. Lihat bawahnya, ada, pegang ke tangan, keprokin, itu debu. Atau ke tempat kosong, kamar kosong, rumah kosong, tempelin tangan, jeder, pas dibuka ada bekas tangan kita, itu debu. Pakai dah debu tuh, dah kayak kucing tahi, buat, yakin insya Allah. Buluk-buluk tapi suci. Dalam Islam meskipun berantakan kok kayak kotor gitu, itu suci. Bang, kalau pakai debu di sepatu, kalau ada pernah apa kayak gitu apa? Ini makanya kudu ilmu. Dalam fikih kita nanti belajar di fikih. Semua yang sudah terkena tanah, tergesek-gesek dengan tanah, maka menjadi suci kembali. Ada nih, gimana cara ngebersihinnya? Jangan dijilat. Allah jangan dijilat. Gak enak. Ada pernah waktu kecil dikerjain, kak enak kan? Oh coba tai kotor. Aneh dulu ya. Iya zaman kecilannya emang dulu
tampak kecil gitu kan. Udah susah lah temenan aneh dulu, pokoknya tempat pembulian lah. Ya, termasuk aneh waktu itu dikerjain. Hai kok, ya agak-agak asem lah istilahnya. Nah, kalau kotoran, kalau ada di sepatu di apa, dibersihinnya langsung aja, gesekin ke tanah. Yang penting kena tanah. Nah, yang dimaksud tanah di sini, yang dimaksud tadi adalah tanah kering. Jangan tanah basah, apalagi tanah kuburan. Ya, jadi harus punya ilmu. Sayangnya kita sampai jam 9 insya Allah. Sayangnya kita itu kadung mimpi basahnya udah dari SD, tapi ilmu ngejalanin jadi muslim yang baik SMP aja ketemu agama Islam seminggu berapa kali? Sekali, Allah kali. Itu sekali belum sama ngantuknya, belum sama nggak seriusnya, belum lagi sama tema-tema yang nggak jelas. Ya jangan salahin pemerintah, enggak, salahin kita yang udah tahu bahwa sekarang setiap dosa udah dicatat, setiap pahala akan dicatat, tapi kita yang agak mau sih ngedalamin. Tapi apa untungnya bang? Ya nih ya, ini kasih tahu sama ente ngerti atau nggak ngerti sama Islam, pokoknya amalan kita udah dicatat. Udah punya KTP, nggak punya KTP, kalau udah akhir balik semua dicatat. Mau dosanya, mau pahalanya, mau ngeliriknya ke hal-hal yang haram, mau pas buka-buka YouTube-nya sampai yang telanjang-telanjang udah dicatat sama Allah. Udah dicatat dosanya dan sebagainya. Belum lagi pas lagi ngejalanin tadi malaikat yang nyatet kebaikan. Kadang kosong semua, ribet. Kenapa? Amal ibadah aja untuk dapetin sahnya ibadah seringkali nggak sampai sah. Sahnya sholat harus ngapain dulu? Keadaan suci, berarti harus berwudu. Udah tahu belum wudu yang benar kayak gimana? Wudu kecipak-cipak dulu aja. Pak kecipak-kecipuk, sudah dendam. Cipak-cipak dulu. Kagak tahu gimana tuh yang namanya sekarang harus nyempurnain tuh air sampai ke muka. Tangan tuh sampai di mana? Rambut kalau udah pakai bukan tanco ya, jangan pakai tanco. Apa sekarang sih? Ya. Yang paling murah apa sih? Tampang-tampang murah nih. Iya. Sayur. Ya minyak sayur. Iya takut kagak rapi kan depannya doang. Iya memang sah. Tapi masalahnya ketika kita melakukan ibadah, jangan sampai kita nggak tahu alasannya itu. Kita taunya itu diajarin begitu bang. Harus tahu. Supaya meskipun kita belum jadi ahli sholat, meskipun kita belum jadi ahli sedekah, meskipun kita belum jadi ahlinya seperti orang-orang soleh, setiap kita ibadah mudah-mudahan dicatat jadi amalan. Kenapa? Karena minimal sudah masuk standar minimal sah. Begitu. Ya. Jadi poin pertama sekarang, gimana cara kita cepat tapi paketnya hemat supaya sekarang kita mau berubah nih, ya kan? Sekarang udah pada sadar nih. Jadi muslim kan gak cuma KTP doang. Bang, aneh bukan muslim KTP, kenapa? Belum punya KTP bang aneh. Ya kan? Bukan muslim KTP, maksudnya biar dia pengen jadi muslim yang sebenar-benarnya. Maka yang pertama kali paket hemat yang pertama kali kalau pengen dibenerin adalah ya, itu paket pertama mutlak sebelum ngomongin yang lain, sebelum ngomongin momentum yang nanti akan kita datangin lagi insya Allah. Kurang lebih 16-17 hari lagi kita akan sampai kepada Ramadan. Wah, ini adalah momentum terbesar. Untuk apa? Untuk dapetin paket-paket yang tadi. Jadi kasarnya gini, kalau yang sekarang kadung belum pernah tobat nasuha, tobat. Karena nanti pas Ramadan, ketika Allah menerima tobat kita dan kita di-reset lagi, jadi nol lagi, maka dosa-dosa yang lalu-lalu itu sama Allah udah dihilang. Yang baru sekarang perdana dapetin Ramadan dan dia berpuasa, maka maksimalin nanti puasa. Nanti kita akan bahas sedikit tentang Ramadan. Tadi intinya paket hemat pertama untuk kita bisa masuk ke apa? Ke kelompok orang-orang yang sama Allah nanti dikasih kemuliaan di bulan Ramadan, maka latihan dari sekarang pastiin sholat kita diterima baik secara fikih, maksudnya apa? Syarat sahnya. Jadi mulai dari sekarang nih,
mulai searching nih sebelum masuk bulan Ramadan, ya kan? Sebelum nanti sama Allah sekali 2 rakaat itu bisa sampai 70 kali derajat untuk apa? Pahalanya. Seperti kita sholat 70 kali. Atau dengan pahala-pahala yang lainnya. Yudhaifu liman yasha. Terserah Allah nanti bulan Ramadan. Tapi kan itu buat orang-orang yang ibadahnya benar. Kan kita untuk masuk ke kelas benar aja belum tahu ilmunya. Maka dari mulai sekarang, poin pertama, untuk bisa dapetin paket hemat dari Allah nanti di bulan Ramadan, benerin sholat. Pastiin dari sekarang, mulai besok cari di Google syarat sah sholat. Gimana cara sholat yang benar? Begitu searchingannya. Ya. Hapus dulu histori-histori yang lainnya dulu. Karena kalau YouTube itu biasanya akan muncul video-video tergantung histori kita. Kalau histori kita tentang apa nih? Tentang testimoni game. Nah, yang pertama kali muncul videonya tentang game. Atau tentang apa nih? Oh, binatang jarang telanjang dari golongan yang terbuang. Yang keluar yang kayak gitu. Hapus dulu historinya, sekarang searching. Mulai dari bagaimana sholat yang benar. Karena bentar lagi kita ngomong. Ya, nanti ada beberapa ibadah paket hemat yang kalau kita jalani di bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan itu akan membuat kita, orang-orang yang kita dulunya nih dosanya segunung menggunung, sampai susah kita sekarang hitungnya, mudah-mudahan kalau kita tahu ilmu-ilmu ini, Allah ampuni dosa kita. Yang kedua, sebelum Ramadan, kalau ada perlombaan khususnya misalnya sprint, lari 100 meter, harus sprint. Lombanya minggu depan. Dari sekarang ente lele ya. Bangun tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Habis bangun, tidur lagi. Gitu doang selama seminggu. Nanti pas sprint, pas habis itu dia harus lomba. Kira-kira orang-orang yang nggak pernah buat persiapan pemanasan kayak begini, kira-kira dia akan datang nggak di podium juara 1, juara 2, juara 3? Kira-kira dia akan datang nggak maju ke podium itu? Nggak sama. Kalau untuk urusan dunia aja kita tahu logikanya, kita harus persiapan, kita harus pemanasan. Mau pakai mobil, jauh perjalanan dari Depok sampai Jawa, nggak pernah tuh mobil dipanasin selama 3 bulan. Kira-kira langsung misalnya dinyalain terus digeder pakai kecepatan di atas 100 kilo, hancur nggak tuh mesin? Hancur kawan. Itu yang udah jelas hitungannya apa? Itu ketahuan sama otak mecin kita. Lah sama juga sama kayak ibadah juga sekarang. Semoga, insya Allah ya, setiap tuh pasti udah template kita kalau habis apa? Kalau habis selesai Ramadan apa? Kita datang kan silaturahim, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Kita merasa kayak setelah lolos Ramadan itu kita pas lebaran itu kayak kita udah dihapuskan dosa sama Allah. Kata siapa? Lah sebelum Ramadan boro-boro pemanasan. Ulama-ulama salafus saleh terdahulu itu 2 bulan sebelum Ramadan. Itu yang tadinya pebisnis tutup toko. Udah dari 2 bulan. Jadi selama 10 bulan ngumpulin duit buat persiapan apa? Persiapan nanti Ramadan. Di 2 bulan terakhir ini semua ibadah udah dikencengin, dilatih, ya kan? Sholat tahajudnya dilatih, puasanya dilatih. Makanya Rasul di bulan Sya'ban di 15 hari pertama Ramadan seakan-akan kata Siti Aisyah, Rasul ini jarang kelihatan nggak puasa, kayak puasa pun tiap hari. Latihan. Karena kalau kita masuk Ramadan kagak pakai pemanasan, selesai. Template kita akan sama, ujian kita akan sama. Hadisnya, ya kan setan dibelenggu. Iya, itu setan dari golongan jin, dari golongan manusia. Makanya ngacak biar sekali-kali kita. Wah ini setan. Setannya udah template masuk ke kita. Malesnya itu udah gak ketulungan. Ya, kita bahas dikit. Tapi sebetulnya setelah tadi ya, kalau untuk masalah ibadah itu yang harus dibenerin, dipanasin sebelum sholat. Karena kita nanti akan banyak ibadah sholat dan itu butuh fisik. Ya kan? Khususnya nanti kita akan punya sholat di mana sholat itu cuma ada di bulan Ramadan, yaitu sholat
Taraweh. Apa itu taraweh? Taroha ya taroha. Taraweh itu sebenarnya sholatnya itu sambil woles gitu. Sholatnya itu nyantai. Coba sekarang faktanya. Kalau ada kita masjid berdekatan, yang satu 8 rakaat, yang satu 20, itu ini yang mana? Tergantung juga bang, 8 rakaat tapi dia sekali rakaat sejus gimana? Lebih baik yang 20 yang wah. Apa tahu zikir gitu. Pokoknya yang semua yang cepat. Gimana Allah menerima amalan kita? Orang zikir jangankan Ramadan, zikir habis sholat aja kita. Apa sholat? Sholat itu sholat jadi masjid. Zikir tuh subhanallah, subhanallah tuh 33 kali habis sholat. Dengerin ayatnya. Sono lu, ya udah lu yang kesana. Sono. Nanti assalamualaikum juga dizikirin. Assalamualaikum. Salah nikung jadinya kan. Hati-hati sama yang kayak gitu. Kita ngerasa kita sepertinya udah terbebas dari kewajiban syariat. Kenapa? Bang, ada udah sholat 5 waktu. Iya. Ya masa seumur hidup cuma sampai ke titik kita cuma ngegugurin kewajiban tapi nggak ada pahalanya. Ya, jangan. Udah ya. Kalau amalan persiapan pemanasan Ramadan kita harus benerin sholat. Berarti benerin wudunya, benerin sholatnya, benerin bacanya. Dan sekarang mulai latihan. Udah bentar lagi 15 hari lagi. Nanti pas Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti pas Ahad 15 hari lagi kan Ramadan. Yang mau latihan saum mulai besok nih, pas nih ayam ungkit nih. Besok 13, 14, 15. Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi kalau kaget, misalnya takut suka merasa kaget nih karena belum biasa saum, minimal nih dari sekarang udah latihan lagi saum Senin Kemis. Bang, aneh kadang suka nggak kuat. Tuh kita nih yang kayak begini, belum mulai aja udah mulai banyak alasan. Padahal kalau saum sunnah sekuat kita, kalau saum sunnah sekuat kita tuh kayak gimana? Niat nih, dah habis subuh nih. Pas bangun, ya bangunnya pas azan. Waduh, padahal tinggal latihan saum. Dia udah saum. Jam 9 lapar, buyang bang, udah keliangan. Masuk dengerin pelajaran dari guru udah pusing. Buka. Kayak anak bocah, nggak apa-apa buka. Kan lagi latihan. Habis itu saum lagi silakan. Ya cuma masa kayak bocah banget. Bocah anak-anak aja jam 12. Lah masa ente anak SMP, anak SMA latihan saum sunnah jam 9 udah buka. Tapi kalau emang nggak kuat, nggak apa-apa. Yang penting niatin dulu, latihan dulu. Dalam latihan nggak apa-apa. Niatin, baru niat ya. Habis subuh ya iya ya. Kenapa? Mau sedekah nggak ada. Mau cari orang yang sedekah susah. Meskipun lapar nggak ada yang traktir. Udah niatin puasa aja dulu. Masih niatin puasa. Sekuat kita lah. Jam 10, jam 11 kelayaman, udah buka dulu. Habis buka, udah kenyang, udah seger lagi nih. Niat lagi puasa, ya kagak apa. Cuma males aja malaikat nyatetnya. Nah, kayak gila lu kalau puasa ya. Pakai jam per jam gitu. Ya pahalanya jam per jam. Enggak kayak kita, enggak lengkap. Tapi dalam fikih itu boleh. Buat kita. Meskipun belum punya KTP, bang, kan bisa saum kan enggak punya KTP. Enggak ada urusan sama belum punya KTP. Ya. Baru tahu nih ngopi ada yang belum punya KTP. Di bawah 17 tahun berarti. Oke, ya, udah. Tuh latihan. Sholat kalau udah dibenerin sebelum masuk Ramadan. Yang kedua, banyakin tobat. Istighfar. Ini persiapan, ini pemanasan. 2 aja buat kita yang anak-anak muda. Banyak amalan dari para habaib kita, dari para ulama kita, dalam kitab-kitabnya bagaimana cara mempersiapkan Ramadan. Tapi buat kita sementara waktu fokus di 2 itu. Karena kalau ngomongin yang lain, yang 2 aja belum bener. Jadi benerin 2 itu dulu. Niatin dari sekarang ya Allah. Kebayang sih waktu dulu nih pernah nih nggak sholat sehari cuma 2 waktu, berarti yang lainnya kan kagak semua. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus dikodok tuh. Ya, nih buat teman-teman. Mandi basah SD SMP. SMP. Sekarang kelas SMA 2, berarti SMP kelas 1. Nah, kelas 1. Sempet nggak dulu ada yang sholat kelewat? Sempet ya. Nah, buat yang udah kayak begitu, inget-inget aja, seinget kita. Dulu pernah ninggalin sholat berapa kali? Zuhur ninggalin sholat zuhur. Pernah ninggalin sholat berapa kali? Kayaknya lebih dari 10.
Nah, buletin jangan ke bawah, buletin ke atas. Kalau 10 ya udah dah pas sama temen, ya Allah udah 15 gitu ya. Jadi apa? Buletinnya ke atas. 15 berarti setiap habis sholat zuhur dikodok tuh sholatnya, sholat zuhur lagi. Tapi biar nggak jadi fitnah, ya kan di masjid habis sholat berjamaah, sholat lagi di 4 rakaat, sholat lagi 4 rakaat, sholat apaan ya? Ntar dikira ajaran sesat kan? Daripada ditanyain kayak gitu, ketika kita ingin mengkodok sholat yang sudah pernah ketinggalan, sholat aja berkodok di rumah. Sholat sesuai waktunya. Pernah ninggalin asar, berarti mengkodonya di waktu asar. Dan sekarang nih, jadi kalau bisa semua kodokin sholat sebelum nanti Ramadan selesai nih. Di 15 hari nanti ke depannya sebelum Ramadan selesai semua yang ini. Ya, yang udah pernah ninggalin sholat. Yang kedua, taubat nasuha. Udah taubat dulu ya Allah, udah dah selesai dah. Selesai ya Allah. Dengan kemampuan yang saya pahami sekarang, saya ingin lebih baik lagi ya Allah. Saya ingin terus menuntut ilmu, mudah-mudahan nanti ke depan saya nemuin dah jalannya. Ya, nah, sekarang kita masuk ke dalam paket-paket hemat yang ada di dalam Ramadan. Yang kalau kita melakukan itu, meskipun kita, ini bahasa kasar ya, meskipun kita tidak melakukan amalan yang lainnya, tapi paket hemat ini cukup kalau masuk tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Oh, Bang, alhamdulillah kemarin Bang, hari sholat berapa? Sholat tarawih oke Bang, sholat berjamaah 5 waktu, tapi ada lupa Bang, waktu sholat itu ada lupa wudhu, nggak diterima. Atau wudhunya nggak sempurna, nggak diterima. Meskipun bulan Ramadan, amsyong. Ya, nah sekarang kita mulai. Nah, sekarang kita merujuk sama kitab ya. Nah, di depan ada kitab namanya Minhajul Muslim. Ini kitab, ini kalau bahasa kita ini kitab resume tentang semua aktivitas dalam Islam. Buat teman-teman yang pingin ngedalami nih, para nyubi dalam Islam, pingin coba ngedalamin Islam, tapi pingin yang ringkas, tapi yang ngejelasin semua rukun iman, rukun Islam, akhlak, adab dan lain sebagainya, ada singkat. Ini namanya Minhajul Muslim. Seingat anak, kitab ini sudah diterjemahkan, mudah-mudahan ada di Gramedia. Tapi ini versi Arabnya. Mudah-mudahan ada. Tapi seingat anak ini pernah lihat terjemahan Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Jadi kalau pengen tahu ringkasnya gimana, di sini ada nih tentang puasa apa, tentang sholat gimana. Ini ada singkat-singkatnya, dalil-dalil dan sebagainya. Udah mulai doyan sama yang kayak beginian. Kenapa Ustaz? Kok aku yang kayak begituan? Karena dengan cara ini salah satu yang juga menjadi syarat paket hemat kita. Kalau kita ingin Ramadan kita lolos, ya lolos jadi apa? Jadi pemenang. Oke, kita masuk. Sebelum masuk ke amalan-amalan yang nanti jadi paket hemat kita di bulan Ramadan, karena banyak amalan itu, kita harus tahu dulu. Yang pertama, amalan paket hemat pertama di bulan Ramadan, dengan cara ini pahala kita belecetan. Pahala kita banyak dan insya Allah ini akan menjadi pembuka untuk ibadah-ibadah, kemudahan-kemudahan kita beramal dengan apa? Beramal untuk amalan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Nih, nuntut ilmu. Ini paket pertama, paket hemat pertama di bulan Ramadan. Kenapa kok kuncinya di ilmu? Karena dengan cara ini, dengan syarat yang tadi dua itu ya, yang tadi. Kalau dua ini udah dipanasin di awal, taubat udah, sholat udah dibenerin, maka nanti di bulan Ramadan masuk apa? Nuntut ilmu. Caranya gimana? Membaca Al-Quran ketika diniatkan menuntut ilmu pasti nggak cuma baca doang, pasti baca juga dong terjemahannya, pasti baca juga dong tafsirnya. Begitu. Menuntut ilmu itu ada tingkatannya. Tingkatannya apa? Tingkatannya mau tingkatan manapun, tingkatan level pertama itu tahu. Kalaupun baru cuma tahu, tadi kembali lagi kepada pernyataan dari alim ulama yang tadi sudah Anda sampaikan di awal. Al ilmu ingat aja upil, tapi bukan upil, umil. Al ilmu umila. Ilmu itu adalah apa yang amalkan. Jadi mulai sekarang udah tahu nih. Oh, kemarin udah ikut kajian ini, tentang sholat, amalin.
Udah tahu sekarang. Sekarang mana? Mohon maaf. Mana yang lebih afdol? Membaca Al-Quran, target baca Quran, tilawah. Kita dapat nih hatam berapa? 4 kali misalnya dalam satu Ramadan. Tapi baca aja. Yang satu lagi membaca, tapi berikut juga terjemahannya, berikut juga dengan tafsirnya, dan dicoba diamalkan. Mana yang lebih afdol di bulan Ramadan? Hah? Mana? Mana yang lebih afdol? Dua-duanya afdol. Di bulan Ramadan baca banyak juga diafdolin. Cuma kalau kita nih sekarang, tahun kemarin udah punya hatam, bang, Ani sekarang alhamdulillah bang, udah hatam Ani Al-Quran. Kenapa? Karena Ani membaca beserta terjemah dan tafsir. Jangan bangga di bulan Ramadan nggak hatam Quran meskipun baca terjemah dan tafsirnya. Jangan, minimal sekali. Nah, targetin sekali. Karena membaca Al-Quran hatam sehari sejuz dengan asumsi mushaf Utsmani yang di ujung-ujungnya itu ayatnya pas, maka 10 lembar. 10 halaman ya? Satu gitu tuh satu bed itu apa namanya? Lembar. Oh, 10 lembar. Kalau 10 lembar 20 halaman. Itu kalau dicicil setiap sholat berapa? 4. Itu hal yang harus dibiasain. Cuma akan berat buat orang-orang yang gak pemanasan. Mau ngeber sprint 100 meter, yang ada apa? Sakit, ketarik terus otot. Gimana gak ketarik, baru bacanya udah ngaku. Gua kan udah bosen, pasti udah kayak gitu. Kita di bulan Ramadan gak bakal hatam. Ngejar hatam akhirnya apa? Kagak khusyuk, kagak tartil bacanya. Di wajah kayak gini. Belum ahad. Ya kalau kayak begitu ya apa bedanya kayak tadi? Diterima gak sama Allah? Belum tentu. Karena yang diterima oleh Allah ketika kita membaca Quran adalah gila, minimal gila. Kalau menurut Imam Nawawi, gila itu apa? Gila itu kalau 50 ayat, kalau 50 ayat itu maksudnya itu 50 ayat itu rata-rata itu akan ngabisin antara 30 sampai 45 menit. Kalau yang ideal tuh begitu. Kalau pengen tahu tartilnya kita tuh gimana, 50 ayat itu rata-rata. Jadi Imam Nawawi pernah membedakan antara mana yang disebut surat-surat panjang, surat menengah, dan surat pendek. Jadi bahasanya mungkin kayak gini. Tartil itu tidak selalu harus juga dengan lambat. Lambat tapi makhorijul hurufnya nggak kena, nggak bener, ya salah juga. Tapi temponya sama. Kan ada tuh, ya kan imam-imam Masjidil Haram yang temponya cepat, tapi tartil. Misalnya Imam Sudais. Tartil itu apa? Tetap terbaca, makhorijul hurufnya benar, panjang pendeknya benar. Tapi memang di beberapa ulama tetap menentukan ada tempo yang biasanya pas. Makanya biasanya kalau dari sanad-sanad seperti Abdullah bin Mas'ud, kalau baca Quran ada tempo. Itu biasanya mungkin kayak gini nih, temponya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segitu. Meskipun banyak sebenarnya versinya, kita nggak bakal bahas di sini. Tapi kalau ada yang mau kayak Imam Sudais, kan ini mah kayaknya lebih cocok kayak kalau dengar Imam Sudais. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Cepat, tapi bisa tartil. Nah, cuma kan kita boro-boro kayak gitu, baca aja kan. Masuk lah, susah. Kalau masih belajar kayak gitu, belajar. Ya, dan kita mulai ibadah apa saja. Bentar lagi. Ibadah apa saja yang bisa jadi paket hemat di bulan Ramadan. Kalau kita melakukan itu, insya Allah itu aja fokus, dinaikin kualitasnya, insya Allah itu udah cukup buat kita paket hemat anak muda ngejalanin ibadah di bulan Ramadan. Ya. Tapi sebelumnya, tahu kan kenapa akhirnya kita mau ngambil momentum Ramadan? Tahu nggak? Bisa sih dijelasin di sini menurut kitab ini tentang fadilah-fadilah Ramadan. Tapi ini bukan sesi tentang fadilah Ramadan. Nanti kita coba bikin sesi lagi tentang Ramadan. Okay. Tapi di sini adalah paket yang mana yang dijelaskan adalah ibadah apa saja yang bisa jadi paket hemat ketika kita melakukan di bulan Ramadan. Yang jelas-jelas di bulan Ramadan itu banyak diskon sama Allah. All item saleh. Semua yang item-item dijual. Semua hal
semua ibadah Allah tuh lagi pura-pura tuh. Ibadah tuh apa aja pahalanya semua. Sedekahnya lebih afdal di bulan Ramadan. Ya kan sholatnya semua dianggap ya kan. Kalau di bulan Ramadan kita melakukannya pahala kita berlipat. Bahasanya kalau kita anak muda dengan generasi mecin kayak gini, ya kalau ngitung-ngitung meskipun nggak kayak gitu, dosa 5 hari-hari biasa, pahalanya cuma gitu. Tapi kalau kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, ya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan dosa kita yang sebelum itu ketutup. Meskipun nggak kayak gitu, tapi kan ini ikhtiar kita. Kita udah banyak dosa, berarti nanti Ramadan harus banyak ibadah. Ibadahnya apa aja? Ya, ini kita masuk fi faslil birri wal ihsan di Ramadan. Jadi ini hal-hal yang masuk dalam kategori kebaikan dan ihsan. Ihsan ya kita untuk sekarang, Ani nggak mau jelasin definisi panjang tentang ihsan, tapi ini tentang kebaikan. Ya kan di Ramadan apa aja? Yang pertama, nih yang masuk kriteria prioritas pertama, as-shadaqah. Tadi paket hemat sebelum Ramadan ada dua, taubat sama sholat. Benerin dari sekarang. Nanti masuk paket hemat Ramadan, yang pertama apa? Sedekah. Pastiin sedekah terus. Ya. Afdol sedekah di Ramadan. Kata Rasulullah SAW, Rasul Tirmidzi. Meskipun hadisnya doang. Tapi sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Gimana caranya? Nah ini baru kita ngakalin. Ini intrik-intrik anak muda generasi mecin. Sodako, duit jajan kan cuma 5.000. Gimana caranya supaya pahala kita belecetan? Beli aqua sama biskuit yang murah, kita kasih sama orang buat buka puasa. Nah, pahalanya, pahala sodakonya dapat, pahala puasa orangnya juga dapat. Tapi jangan pedih-pedih banget. Masa orang mau buka puasa dikasih minum ya air buah, ya dikasih ada aqua buat gopean. Meskipun kita dapat pahala puasa, ya iya masa iya gitu. Kita mau ngasih sodako itu yang terbaik gitu. Jadi biasain dari sekarang uang jajan dikasih sama orang tua berapa? 10.000. Latihan nanti di bulan Ramadan minimal 20%-nya 2.000 sedekahin. Sedekah paling afdal di waktu subuh atau fajar. Jadi sebenarnya sekalian lewat sedekah. Ya. Ada kelopak apa sih? Kotak. Nah, ada kotak ini masukin. Jangan kotak celengan kita juga, jangan yang di masjid. Kotak celengan kita juga di masjid masukin 2.000. Ya kan? Sesekali traktir saudara-saudara kita itu afdhalus shadaqah di Ramadan. Wa qala Rasulullah SAW, man fatara sha'iman falahu ajruhu. Siapa yang ngasih apapun, lihat ya definisinya, apapun sama orang yang sedang berbuka, falahu ajruhu, maka dia dapat pahala berbuka puasa dan juga pahala puasa. Jadi cari nih orang-orang yang tampang susah. Biasanya cuma tampang susah orang Ramadan masih pada masjid sih. Biasanya sebelum maghrib itu udah pada nongkrong di masjid. Kenapa? Karena di masjid udah banyak makanan. Kita harus bersaing sama orang-orang yang dapat makanan-makanan di masjid. Kalau di Masjidil Haram, buat teman-teman yang dapat pahala, dapat bisa punya rezeki, kalau bisa umroh pas bulan Ramadan, wah, orang-orang Asia itu paling disukai. Kenapa? Ketahuan susahnya. Sedangkan orang-orang sana kebanyakan duit, kebanyakan ilmu karena tahu gimana pahalanya. Bisa ngebukain orang ya, bisa ngasih makanan orang untuk berbuka, rebutan. Kalau di India paling rebutan cuma kiri dan kanan. Wah di sana rebutan, oh ya ayo kesini. Di zona itu di setiap kayak gini tuh mereka udah pada buka pakai lembaran-lembaran kain gitu. Satu keluarga sambil nyari tuh siapa korban-korban gitu. Hebat nggak tuh? Berbuat kebaikan aja harus nyari korban bro. Kita di sini kan ya gampang-gampang korban semua kalau kita kesana korban semua. Indonesia, ayo buka. Nah kalau di sana gitu ya, orang-orang di sana, nah, kalau kayak kita tuh enak tuh milih-milih, kelihatan tuh dari jauh udah kita lihat dulu mana nih yang taplak-taplaknya di situ ada daging ayamnya, ada apa. Tapi karena ada juga orang yang dia marketingnya bagus, yang mau buka puas nyari soal ayam dia main korma, akhirnya juga jam, dia cuma bawa korma doang. Padahal pahalanya sama, makanya ya. Dari sekarang mulai tuh. Dari sekarang kita tahu ya Allah kita ahli dosa lah. Siapa sih yang nggak punya berdosa? Termasuk aneh hari-hari kita pasti berdosa. Cara ngakali dari bulan Ramadan dengan duit 2.000, bagaimana kita dapat pahala puasa? Orang lihat teman-teman kita di sekolah, wah dia baca Quran dulu, dapetin pahala orang-orang soleh.
Jangan yang pahala yang sama-sama kayak kita juga. Lapar terus ya dapat pahala orang kayak gitu ya setengah-setengah juga kayak kita. Cari tuh orang-orang yang pas lagi puasa sholatnya ke masjid. Nah, itu tuh jadi korban kita tuh. Pantengin terus kemana? Mau buka puasa di mana? Aneh traktir di mana? Holiko. Tahu nggak? Bukan pada nggak ngerti disebutin Holiko juga. Jangan Holiko udah apa? Gimana sih nampang kayak gini? Warteg. Tapi boleh ente milih banget sepuasnya. Begitu. Karena di hadis lain Rasulullah sodakohnya itu di bulan Ramadan itu kayak apa? Kayak angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu apa? Terserah mau kemana-kemana. Artinya apa? Ringan banget tangannya, ringan. Kita kan ringan juga tapi gak ada yang keluarin. Ya. Sedekah. Nih, ini prioritas pertama ya. Sedekah. Nah, yang kedua, ini ada hadis yang lain juga. Tapi sudah terlalu panjang. Qiyamul lail. Nah, ya ini paket kedua yang kalau kita jalani paket hematnya kalau di bulan Ramadan maka mudah-mudahan pahala ini apa? Tambuha kalau di hadis yang lain menutupi dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Dosa setahun tapi ibadah di bulan Ramadan optimal didahulukan dengan benar sholatnya dan tobatnya tobat nasuha. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menutup semua dosa seumur hidup kita yang pernah kita alami dari mulai akil balik ya. Qiyamul lail man qama Ramadan imanan. Nah, ini kan terkenal nih. Ini hadis yang sering banget ya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. 9 muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis ini udah jelas kesahihannya. Man qama. Lihat, pakai bahasanya man qama. Siapa yang berusaha konsisten? Koma itu apa? Koma itu berdiri. Koma, makanya dibilangnya istiqomah itu apa istiqomah? Istiqomah itu koma yakumu, ini arti asal bahasa Arabnya berdiri. Kalau depan bahasa Arab ada alif dan sin, is. Itu makanya artinya apa? Artinya segala sesuatu itu harus diusahakan. Maka istiqamah itu sebenarnya berusaha untuk tetap ajak, lurus, berdiri. Istighfar itu apa maksudnya? Ghafara yaghfiru, ghafur artinya apa? Ampunan. Tapi istighfar meminta, berusaha terus-menerus untuk meminta ampun. Kata dasar bahasa Arab jika didahului dengan alif dan sin, istighfar. Banyak sih konsepnya, tapi salah satunya untuk memudahkan. Kalau depannya ada istiqomah, istighfar. Nah, itu istimbat, irtibat. Nah, itu yang kayak gitu artinya berusaha. Maka makoma in Ramadan. Koma ini siapa yang berdiri, ya kan? Ramadan yang tadi. Maksudnya koma Ramadan di sini didefinisikan oleh para ulama adalah qiyamul lail. Maksudnya qiyamul lail di sini apa? Dua pendapat ulama. Maksudnya itu sholat tarawih. Ada yang bilang gitu. Kenapa dulu koma Ramadan sholat tarawih itu dibilang seperti qiyamul lail? Tahu nggak kenapa? Karena mulainya aja kira-kira kalau pakai jam sekarang kayak kita itu mulai jam setengah 11 sampai kira-kira setengah jam sebelum azan subuh. Ayo, siapa di sini yang bisa ngikutin sunnah Rasulullah kayak begitu? Aneh kasih duit orang. Siapa yang benar-benar bisa ngikutin sunnah Rasulullah? Qomar Ramadan yang namanya sholat tarawih itu mulai setengah 11-an. Kenapa dibilang tarawih? Sholatnya istirahat, woles. Enggak kayak jadi gimana? Nah, caranya berarti qiyamul lail kita kalau mau ikut pendapat yang bahwa qiyamul lail itu adalah sholat tarawih, dari sekarang mulai tobat. Cari masjid-masjid yang sholatnya membuat kita khusyuk. Mudah-mudahan Masjid Al-Abrar minimal melakukan syarat. Ya. Jadi kalau suruh milih nih, kita mau yang 23 atau mau yang 11? Hah? Mau yang 23 atau yang 11? Dua-dua pendapatnya aja. Tapi intinya cari yang membuat kita khusyuk. Kalau dengan 23 itu kita khusyuk, ya silahkan. Tapi kalau kita bisa, wah levelnya kalau 23 khusyuk berarti juga, ya kan? Misalnya di Masjid UI nih yang dekat, Masjid UI berapa? 11 kan? Ya. 11 ya sama beda. Udah pernah ke Masjid UI sholat tarawih? Udah. Rakaat pertamanya berapa lembar? Biasanya kalau di malam-malam pertama ngabisin 1 juz kalau nggak salah.
habisin 1 juz. Jadi bisa 2 lembar, bisa 3 lembar. Tapi hawanya buat teman-teman yang udah biasa enak, nyaman. Nah, jadi kalau bisa nanti tarawih ini kalau bisa keliling aja. Curug ini kan banyak masjid dan musola, ya kan? Dari mulai dari Masjid Koperasi Jabanin, di sini malam pertama Ramadan. Nanti besok jalan lagi. Jadi biar apa? Biar dibiasain habis maghrib kagak makan berat-berat dulu. Makan yang biasa aja dulu. Habis itu kan perjalanannya mau sekarang mau silaturahmi ke masjid mana? Cobain. Biar nanti dapat. Jadi tetap asik, tapi juga tetap bisa dapetin esensi dari qiyamul lail. Atau ada pendapat ulama yang lain qiyamul lail di sini adalah sholat tahajud. Jadi buat orang yang sudah sholat tarawih, malam yang mau sholat tahajud lagi silahkan. Kalau pasti akan sholat tahajud, nanti habis sholat tarawih jangan witir dulu. Kalau kan udah witir ya nggak apa-apa sholat tahajud. Ya, waduh, udah jam 9 lebih. Oke. Yang ketiga, tilawatil Qur'anil Karim. Baca Quran, disebutnya tilawah, bukan tadabbur. Kenapa? Karena membacanya pun sangat afdol. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan cuma membaca aja itu memang dianjurkan. Idkana Rasulullah SAW yukthiru min tilawatil Quran. Rasulullah itu memperbanyak frekuensi dan kuantitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Wa kana Jibril alaihissalam yudarisuhul Qur'ana fi Ramadan. Karena malaikat Jibril di bulan Ramadan itu ngajarin Al-Quran sama Rasul. Jadi dihatamin tuh sama Jibril. Jadi Rasul tuh belajar Al-Qurannya langsung sama Jibril. Kalau kita sama siapa? Nah, ya, dah. Ini kalau udah cepat dah. Yang keempat, al-i'tikaf. I'tikaf. Masalah nanti i'tikaf dan niat i'tikaf terus tidur, urusan lain lagi tanda. Tapi intinya minimal di Ramadan jangan sampai 29 hari Ramadan ini nggak ada satu hari pun kita niat i'tikaf. Niat i'tikaf tuh nggak cuma pas malam aja. Nih sunnahnya kalau habis sholat subuh itu kita apa? Berdiam diri di masjid sampai matahari terbit, sampai agak merah-merah dikit. Nah itu berdiam diri, niatin i'tikaf. Gak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah saya niat i'tikaf karena Allah. Billahi ta'ala. Udah i'tikaf. Ya. Yang kelima, al-i'timar. Ini juga pakai hemat, tapi ini pakai hemat buat orang-orang kaya, buat orang-orang yang mampu. Apa i'timar? Umroh. Jadi umroh yang paling afdol itu adalah umroh di bulan Ramadan. Gitu deh. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan sampai umroh bulan Ramadan tahun depan, di situ bainahuma kafaratun. Disitulah penghapus dosa. Jadi kalau umroh kita nih, yang nanti insya Allah ya, niatin aja nggak apa-apa. Niat mau Allah terserah, niatin aja. Ya Allah saya niat nih. Nih nanti bulan Ramadan nih kita umroh, semuanya niat ya, insya Allah ya. Ya nanti niat aja masih diserah. Allah yang punya, ini niat aja Bismillah. Umroh, nanti dari umroh bulan Ramadan ini sampai umroh tahun depan, kalau umroh kita yang sekarang diterima, terus tahun depan kita umroh lagi diterima, maka di pertengahan ini semua kafarat sama Allah diampuni dosa. Enaknya umat Nabi Muhammad itu begitu. Kadang berdosa, tapi dia melakukan sesuatu tulus ikhlas karena Allah, benar fikihnya, benar ilmunya. Kadang Allah itu begitu maha baik Allah. Dosa segimana pun ini tulus ibadahnya. Gara-gara ibadah yang kecil hapus semua dosa. Ya. Nah, terus lanjut udah habis. Jadi menurut kitab Minhajul Muslim 4 paket ibadah ini adalah 5 paket ibadah ini bisa kita lakukan bahkan tanpa harus melakukan apapun. Kalau ini benar dilakukannya, maka insya Allah kita akan berpahala banyak. Gak usah banyak-banyak dulu. Itu yang tadi ya, sodako, banyak sodako. Kalau bisa uang jajan kita sodakoin, kan kita nggak jajan. Sodakoin, Bismillah, latihan berkorban untuk Allah. Ya, dan tilawah Quran, i'tikaf dan umroh. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan terkait dengan tema kali ini. Kalau ada yang mau ditanya terkait tema ini, tema yang sekarang silakan, atau tema yang lainnya monggo. Kalau memang ada pertanyaan, kalau nggak ada jangan dipaksa, kita selesaikan kajian kita kali ini. Tapi mudah-mudahan nanti ada ilmu yang bisa dibawa. Pertama, yang
Yang tadi persiapan pemanasan Ramadan kita harus benerin sholat, banyakin taubat istighfar. Nanti setelah itu nanti di bulan Ramadan fokus di beberapa amal ibadah tapi bener kece gitunya apa ibadahnya ya. Kalau bisa tuh sholat tarawih jangan ada yang lolos ya. Pantengin terus. Kalau ada acara-acara buka puasa sama teman sama itu pastiin kita tetap sholat tarawih ya, jangan sampai nggak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Dari Anda cukup sekian. Ada pertanyaan? Cukup? Oh, ya, Dok, gimana Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau tanya ini Bang, kira-kira gimana sih Bang caranya buat melindungi diri atau mengikis gitu Bang, yang sama dalam yang baik gitu Bang? Ngikis? Iya, atau melindungi diri gitu. Jadi ya mungkin kan apa masih ada kayak rasa ingin ria gitu Bang dalam beribadah. Nah itu cara melindungi diri atau hati dari hal-hal tersebut tuh gimana Bang? Oke. Ada dan tipsnya kayak gitu Bang? Baik. Jadi ada pertanyaan dari Aldo. Buat teman-teman yang belum tahu, ini beliau ini mu'alaf, tapi masya Allah semangatnya begitu hebat ya, patut kita contoh. Jadi gimana cara kita membedain, gimana cara kita mulai fokusin diri supaya peka ibadah kita tuh benar-benar murni ikhlas karena Allah ya. Baik, Dok. Yang pertama, bagaimana cara kita melatih keikhlasan? Melatih keikhlasan yang pertama yang harus kita melatih, kalau dari guru-guru yang pernah mengajar kepada anak itu, latihan melakukan sesuatu ketika 3 kondisinya: lagi malas, lagi nggak ada orang, lagi pas sempit. Ya. Latihan ini dulu pertama. Jadi nggak bisa tuh langsung kita melakukan sesuatu langsung murni karena Allah, nggak bisa. Kenapa? Emang template-nya begitu. Template manusia itu hati kita tuh mungkolik. Hati kita tuh memang dibuat sama Allah itu enggak seperti malaikat yang kalau udah melakukan sesuatu manteng aja, enggak. Itu pasti semua. Enggak Aldo, enggak saya, enggak semua orang di sini. Ngejaga keikhlasan itu butuh latihan. Cara melatihnya gimana? Kalau kata guru-guru saya, guru-guru saya yang pernah saya sempat nanya kayak gitu juga dong. Jadi saya sempat nanya, jadi gimana cara kita tahu bahwa kita bisa melatih kemurnian keikhlasan kita? Latihan dalam 3 kondisi tadi. Ya. Sekarang kondisinya lagi sulit, lagi nggak ada duit, suruh sedekah, berat nggak? Ada duit satu-satunya buat ongkos, biar kemana? Buat bisa pulang dari sekolah. Ada yang orang kita ngeliat belum makan, milih orang itu nggak makan, mudah-mudahan kita doain dia ada yang ngasih, atau lebih baik kita korbanin, kita jalan kaki pulang ke rumah. Milih yang mana? Ya tergantung. Kalau sekolah kita di Senayan ke Depok ya jangan dipaksa juga, itu menzalimi diri sendiri. Jangan. Kita deketin, Ibu mohon maaf saya belum bisa ngasih sedekah, lalu saya doain gitu. Atau enggak yang kedua, panggilin teman-teman kita. Tuh belum makan, tuh ada kelebihan uang nggak? Gua ada, tapi kayaknya kalau gua jalan kaki dari Senayan ke Depok ya berabe juga bro, gitu kan. Nah iya, kalau cuma dari sini ke Pasar Cisalak ya masih bisa dijalanin dah. Senayan dah, bisa pengkor dia. Iya. Latihan. Jadi kalau ingin tahu gimana melatih ikhlas, lihat pas kondisi sulit. Yang kedua, latih melakukan sesuatu pas lagi nggak ada orang. Lihat, contoh, mohon maaf. Ente kan pada ngaji kemarin, kita kajian ilmu. Ini kajian ilmu kan pada rapi, ini baju koko dan sebagainya, benar. Kalau lagi pada sholat sendiri pada rapi kayak begini nggak? Aku, ada yang bekas odolan di sini, ada yang bekas hilang di sini. Bangun pagi masih pakai baju gitu. Nama Allah kan masih gitu padahal. Nah begitu. Itu artinya apa? Oh ya Allah, keikhlasanku ini masih kelas-kelas SD. Harus dilatih berarti. Duit ya kan? Mentang-mentang mau dikeluarin 50.000 ya kan? Pura-pura deh ngeluarinnya susah. Kenapa? Biar anak-anak bersih kan? Susah banget. Terus 50.000. Tapi coba kalau 2.000, nunggu nggak ada dulu kan? Ada 102.000, yang dimasukin 2.000 apa 100.000? Kan begitu kita. Latihan lagi sendiri, lagi susah. Nah, setelah kita udah
itu apa? Banyakin baca yang membuat kita makin ikhlas. Jadi salah satu yang bisa kita wiridin kalau untuk menjaga ikhlas kita adalah dia mengqalibal qulub, sabit qalbi ala dinika atau ala taatika, gitu ya. Dia mengqalibal qulub apa? Bisa googling aja nanti. Ya mengqalib. Jadi itu doa pembolak-balik hati. Ya. Gitu. Nanti latihan. Nanti kalau udah nih dok, kalau bisa udah latihan dalam 3 kondisi itu latihan selama 40 hari. Setelah 40 hari rasain, beda. Sholat kita ketika sendiri lebih khusyuk nggak ketika rame-rame? Atau apalagi ada dosi yang kita senengin kan? Sholat nggak tahu apa yang sakit. Wah udah kayak khusyuk banget kan? Bisa aja orang dibuat-buat apa aja kan? Namanya juga kita manusia, kayak kreatif kan kayak gitu kan? Pura-pura ya kan? Tapi kalau lagi sendiri itulah kualitas ibadah kita sebenarnya. Ya kan? Lihat sedekah kalau nggak ada yang ngeliat, lihat sholat kalau lagi nggak ada yang ngeliat, lihat apa yang kita lihat di HP kalau kita lagi sendiri. Belajar ikhlas sama aturan Allah. Ya Allah berat meskipun gue pingin, tapi berat, gue pingin. Ya Allah berat banget. Jadi ada hikmahnya meskipun pulsa cuma 50.000 sebulan, biar cepet habis kuota. Tapi belinya juga yang unlimited YouTube ya. Hati-hati ya, kita banyak jebakan Batman kalau gitu ya dok. Yang ketiga tadi latihan di 3 kondisi. Yang kedua wiridin. Yang ketiga kalau menjaga ikhlas, caranya apa? Jangan pernah mikir bahwa sampai ketika kita melakukan kayak gitu kita melakukan kebaikan. Karena belum tentu amalan kita diterima. Udah tulus-tulus aja. Kayak buang air besar. Tuh begitu. Emang ingat tadi pagi berapa biji? Enggak. Aneh inget bang, soalnya keras. Ya, kalau ikhlas itu kayak buang air besar, udah jangan diingat. Belum, udah. Ya kan keluar bebas. Ini mah, kalau dia waktu itu nggak datang ke kajian gue, nggak bakal dia tobat kayak sekarang. Alhamdulillah, itu nggak usah bilang sama siapa-siapa. Alhamdulillah, dia kalau berteman sama gue sih. Atau enggak? Udah, kita ngamali melakukan kebaikan sama orang, buang-buang aja. Set. Abis itu orang itu gak berbuat baik sama kita, gak ingat kebaikan kita, gak ada urusan sama kita. Buang aja, buang yang besar. Kalau cara pikir kita melakukan kebaikan kayak kita buang air besar, udah mantap tuh. Kelas ikhlasnya tuh udah. Bahkan makanya ada dalam hadis, orang yang ikhlas itu yang kalau dia melakukan sesuatu, tangan kirinya gak tahu apa yang jawab. Karena kita udah diingetin, dulu ente pernah kayak gini, pernah ya kasih duit sama ente, kamu udah lupa. Kayak gitu. Mana ada yang masih duit lupa? Ya, yang ada kita ingat-ingat. Oh iya, ada yang lupa. Waktu itu ada kasih, ganti deh akadnya jadi utang ya, tolong bayar. Gitu. Ada duit. Ya, jangan. Jadi udah buang-buang aja. Insya Allah nggak akan tertukar kebaikan. Semua yang kita investasikan akan kembali kepada kita dan bahkan berlebih. Itu janji Allah. Ya, ya. Dah, gitu. Cukup? Ada yang mau ditanya lagi? Sudah malam? Cukup? Kalau cukup, aneh berikan lagi waktu kepada MC. Akhirul kalam, afwan kalau ada kesalahan, mudah-mudahan ada yang dibawa ke rumah dan diamalkan. Ingat, al ilmu ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah apa yang diamal. Allahu a'lam bishawab.